Assalamualaikum semuanya. Pisang rambutan. Ini tuh ada isian coklat di dalamnya, bener-bener super enak dan meleleh banget. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh potongannya gede-gede, tapi insya Allah matangnya sampai ke dalam-dalam. Buat teman-teman yang suka banget sama yang berbentuk rambutan-rambutan kayak gini, wajib banget sih tonton sampai habis karena ini tuh luarnya crispy, dalamnya bener-bener enak banget. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin pisang. Ini pisang kepok ya teman-teman ya. Dan pisang kepok aku ini kayaknya terlalu matang sih. Dan di sini aku bakalan ambil 5 buah pisang. Sebenarnya sih rencana aku 5 buah pisang ya teman-teman ya. Cuman tadi karena ada satu yang kayaknya harus cepet-cepet dimasak gitu, jadi di sini aku pakai 5,5 pisang gitulah pokoknya. Jadi kalau teman-teman buat ini ya bisa buat pakai 5, 6 terserah kalian sih. Jadi sesuaikan aja sama selera. Di sini tuh aku pakai 5 buah, terus aku lebihin separuh gitu karena tadi tuh satunya tuh udah matengnya over gitu kan. Jadi yang matengnya over itu aku potong dan aku masak yang bagian pisang yang nggak terlalu mateng banget. Ini kita langsung aja kukus sampai dia benar-benar mateng, kurang lebih 10-20 menitan lah, aku lupa ya teman-teman ya. Dan setelah dia mateng kurang lebih hasilnya seperti ini kita tunggu dingin dulu ya. Ini kita angkat seperti biasa aja sih biar dia cepet dingin gitu, soalnya kalau langsung aja seriusan teman-teman ini tuh panas banget. Sambil nunggu dia dingin, aku bakalan potong-potong dulu coklatnya. Untuk coklatnya ini aku nggak tahu merek apa, tapi kalau teman-teman mau buat ini, aku saranin sih pakai selai aja ya teman-teman, kayak glass gitu loh, biar nanti hasilnya tuh melelehnya over gitu teman-teman. Pas aku pakai ini tuh kayaknya dia tuh susah banget gitu loh lelehnya, tapi ya udahlah ya karena udah terlanjur jadi kita potong-potong aja. Ini dipotong-potong sesuai selera aja sih, diserut boleh atau dipotong-potong kotak gitu biar nanti kita masukinnya juga gampang, juga nggak apa-apa ya. Di sini aku motongnya bener-bener super random banget. Kalau teman-teman nggak suka coklat bisa diganti matcha, mesis, keju, terserah kalian sih. Pokoknya yang simpel-simpel aja lah, jangan dibuat ribet. Ini coklatnya udah selesai aku potong, aku bakalan langsung aja pindah tempat ke dalam piring. Karena aku tuh takut dia nggak nempel gitu ya rambutnya teman-teman ya. Di sini aku tuh siapin olesan gitu loh atau perekat, tapi di sini aku on-nya gitu, nggak baca ingredientsnya kayak komposisinya gitu loh, lidah aku komposisinya gitu loh teman-teman. Dan ternyata komposisi tepung salsa ini tuh dari tepung tapioka. Kalau kalian tahu ya teman-teman ya, tepung tapioka itu tuh ngendap gitu loh teman-teman, nggak seperti tepung terigu. Jadi di sini sebenarnya jangan ditiru, cuman karena udah terlanjur nih gitu loh, kalau dibuang sayang ya kan. Jadi biar dia nggak mubazir banget, ini tepung aku bakalan tambahin 1 sendok makan tepung terigu ya. Soalnya kalau bener-bener pure pakai tepung tapioka ini atau tepung pisang goreng ini, ya sama aja kayak kita tuh masukin ke dalam air gitu aja teman-teman. Jadi biar nanti adonannya nggak tambah banyak gitu ya. Jadi di sini aku tambahin 1 sendok makan tepung terigu. Ini inget ya teman-teman ya, boleh banget di skip soalnya nanti adonan pisangnya tuh agak sedikit lembek gitu loh. Jadi walaupun nggak pakai perekat ini tuh sebenarnya udah bisa banget. Cuman karena ya kayaknya sih mungkin karena salah beli tepungnya aja sih, di skip juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya bagian ini di skip juga nggak apa-apa deh teman-teman. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri sih kenapa perlu banget di skip. Selain dia komposisinya tepung tapioka, dan menurut aku juga nggak perlu pakai itu soalnya nanti adonannya tuh udah lengket. Lanjut kita bakalan buat rambutnya. Untuk rambutnya kita pakai kulit lumpia. Ini dia. Ini kalau bisa kulit lumpianya tuh yang agak usang seperti yang aku punya ini loh teman-teman. Ini tuh bukan expired ya. Biasanya kulit lumpia kayak gini tuh karena keseringan maksud aku terlalu lama disimpan. Kalau teman-teman tahu kulit lumpia itu walaupun kulit lumpia pabrikan atau yang homemade gitu, kalau terlalu lama disimpan dia tuh kering teman-teman, udah nggak lembab lagi. Menurut aku itu lebih bagus kalau dibuat
kulit rambutan ya, soalnya kalau modelannya kayak gini tuh dia nggak terlalu nempel gitu loh teman-teman, jadi cocok banget buat rambut-rambut gitu lah pokoknya. Ini sebelum kita potong, kita swir-swir dulu secukupnya aja. Di sini aku pakai 1/4 bungkus, mungkin nggak terlalu banyak gitu loh. Ini kalau udah seperti ini kita rapiin, kita potong belah jadi 2 kayak gini aja. Ini sebenarnya kalau motong aku random banget ya, cuman kalau nggak dibelah 2 kayak gini tuh kayak terlalu panjang gitu loh. Jadi biar nggak terlalu panjang, kita potong 2 seperti ini. Ini udah, kita ambil secukupnya lagi, terus kita potong tipis-tipis. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, caranya seperti di video aja, gampang banget sih menurut aku. Kalian bisa langsung aja cobain di rumah. Setelah itu kita ambiar-ambiarin aja ya, biar nggak ada yang nempel satu sama lain. Kalian bisa lihat sendiri, ini dipisah-pisahin kalau emang masih ada yang nempel. Ini udah cukup ya. Kalau udah cukup, kita langsung aja siapin adonannya. Di sini aku udah siapin wadah karena pisang rambutan itu nggak perlu chopper, jadi kita langsung aja siapin wadah dan kita masukin pisang yang udah kita dinginin tadi ya. Ini kalian bisa lihat sendiri teman-teman, pisang aku tuh selain terlalu matang, ini tadi aku ngukusnya kelamaan gitu loh teman-teman, jadi banyaknya double. Jadi kalau kalian masak ini, kalau bisa ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri itu terlalu matang banget. Ini sebelum kita tambahin tepung, aku bakalan bejek-bejek dulu. Jadi kalau terlalu matang tuh emang bejek-bejeknya gampang ya, lumatnya tuh gampang, cuman kayak kadar airnya tuh loh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kayak gini tuh bingung teman-teman, kalau kita tambahin tepung nanti tepungnya banyak banget, kalau nggak ditambahin tepung dia banyak gitu, paham nggak sih? Jadi ini ya udahlah ya, kita buat pelan-pelan aja, insya Allah jadi. Untuk gula pasirnya bisa pakai 1 sendok makan ataupun 2 sendok makan. Di sini aku pakai 2 sendok makan. Dan langsung aja aku tambahin tepung terigu. Ini tepung terigunya sebenarnya aku ngasihnya perlahan gitu loh teman-teman, secukupnya aja. Tapi di sini aku bakalan pakai kurang lebih 3 sendok makan dulu ya. Dan aku bakalan tambahin tepung maizena. Ini biar dia lebih empuk gitu ya teman-teman ya. Tuh, segini aja cukup. Dan jangan lupa ditambahin kental manis. Untuk kental manisnya sih sebenarnya opsional ya, tapi di sini aku bakalan pakai kurang lebih 1-2 sendok makan. Atau kalau mau pakai yang sasetan boleh 1 saset aja teman-teman, jangan 2 saset. Menurut aku kayak nambahin modal nggak sih kalau terlalu banyak kental manisnya, karena di sini tuh aku pakai yang kiloan jadi murah gitu loh teman-teman. Jadi walaupun pakai 2 sendok makan menurut aku juga nggak terlalu menguras kantong. Kalau teman-teman butuh rekomendasi kental manis kiloan yang cocok buat masak sehari-hari kayak gini, sok teman-teman langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Itu tuh 1 kilo harganya cuma 25 ribuan aja. Menurut aku dibuat nyetok di rumah tuh nggak terlalu rugi-rugi banget gitu loh. Setelah semua bahannya masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya merata. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh adonan pisangnya tuh lembek banget dan kelihatan lengket. Jadi walaupun dia nggak pakai olesan luar tadi, nanti rambutnya juga bakalan lengket sendiri gitu loh teman-teman. Seharusnya sih adonannya nggak seperti ini ya, kalau kita ngukusnya nggak terlalu matang, tapi karena ini tadi kita ngukusnya terlalu matang, hasilnya terlalu lembek seperti ini. Jadi kalau teksturnya lembek kayak gini, kita tuh nggak butuh olesan luar, tapi kalau pisangnya padat banget kita butuh ya teman-teman ya. Dan ini karena terlalu lembek banget, jadi aku tambahin lagi 2 sendok makan tepung terigu. Sebenarnya opsional sih teman-teman, soalnya kalau terlalu banyak tepung terigunya nanti pisangnya kalah ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan ditambahin terus ya tepungnya, cukup 5 sendok makan aja. Terus kita kasih taburan di tangan kita biar dia tuh nggak terlalu lengket-lengket banget. Setelah itu kita langsung aja ambil secukupnya aja kayak gini. Kalau kalian gelit pakai tangan kosong, boleh pakai sarung tangan ya. Tuh kayak gini aja kita bulut-bulutin, terus kita kasih lubang tengahnya kayak gini.
Dan kita kasih isian coklat atau sesuai selera kalian sih, bisa pakai coklat, mesis ataupun keju, terserah sih. Pokoknya aku sih rekomen pakai gelas ya, cuman kalau pakai gelas dia rawan bocor, jadi pakai coklat batang aja yang aman-aman aja. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia tuh lengket banget teman-teman, jadi emang harus dikasih taburan gitu loh. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja masukin adonan pencelup atau pelengkapnya tadi ya. Ini dia, kita langsung aja masukin seperti ini dan kita kasih merata. Kalau kita nggak pakai taburan banyak-banyak, sebenarnya nggak perlu dimasukin ke dalam sini, langsung ke rambutnya itu tadi, dia bakalan nempel teman-teman. Tuh, ini kalau udah dibalurin kayak gini, kita langsung aja siapin kulit lumpia yang udah kita suwir-suwir tadi dan kita taruh di atasnya seperti ini. Rambutnya jangan terlalu banyak, soalnya kalau terlalu banyak nanti boros ya. Jadi ini secukupnya aja, kalau emang kebanyakan kita bisa tarik-tarik sih. Tuh, tinggal dibulet-buletin aja. Ini sebagian aku ambil-ambil ya yang double ya, biar nggak boros di kulitnya. Jadi deh pisang rambutan aku, Masya Allah. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Untuk satu resep jadinya 11 potong. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja goreng. Kalau bisa gorengnya pakai penggorengan yang cembung itu loh teman-teman, jangan pakai teflon. Soalnya kalau pakai teflon teman-teman bisa lihat sendiri, dia nggak bisa kerendam semua gitu loh. Jadi kalau bisa ngegoreng, pokoknya apa aja yang ada rambutnya kayak gini, biar di hasilnya cantik, cakep gitu, harus kerendam minyak. Kemarin tuh yang ngegoreng ini tuh suami aku teman-teman, mungkin nggak tahu atau gimana, aku juga nggak paham. Jadi aku ingetin sekali lagi, kalau kalian ngegoreng kayak gini, pakai penggorengannya yang cembung gitu loh. Kalau bisa minyaknya yang banyak, biar hasil rambutnya tuh lebih cakep gitu. Kita goreng sampai dia tuh bener-bener matang. Ini kita pakai api yang super kecil aja ya, biar dia tuh nggak gampang gosong. Soalnya kalau dia gampang gosong, dalamnya tuh nggak matang teman-teman. Jadi kita ngegorengnya emang harus pelan-pelan biar dia tuh matangnya merata sampai ke dalam-dalam. Dan ini dia hasilnya setelah digoreng semuanya, Masya Allah. Ini sih kelihatannya enak banget ya teman-teman ya, warnanya kayak golden brown gitu. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain ya. Kita lihat isi dalamnya tuh meleleh apa enggak. Ini karena udah agak dingin sih ya, digorengnya udah agak tadi gitu loh, bisa jadi kemungkinan coklatnya tuh udah mulai beku lagi teman-teman. Tuh kita buka dan pisangnya Masya Allah banget. Ini tuh rasanya kayak nugget pisang gitu loh, tuh meleleh sih coklatnya, cuman nggak terlalu meleleh banget. Aku nggak tahu mungkin karena ini udah dingin atau kayak gimana, aku nggak paham ya. Tapi ini tuh matangnya sampai ke dalam. Dan ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut aku sendiri rasanya tuh mirip banget kayak nugget pisang, tapi ini tuh bagian toppingnya di dalam. Pokoknya ini enak banget. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Yang udah cobain di rumah jangan lupa tinggalin komentar di sini, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.